Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah. Kali ini saya akan membagikan kisah nyata mimpi yang dialami istri saya tentang cadar. Ada dua visual mimpi yang mana salah satu mimpi diantaranya adalah tentang kedudukan di sisi Allah bagi wanita muslimah yang memakai cadar yang niatnya lillahi ta'ala. Perlu diketahui channel ini bernama Ma'rifatullah. Insya Allah akan selalu berbagi tentang ilmu mengenal Allah, tentang af'al atau perbuatannya, tentang asma atau namanya, dan tentang sifat-sifatnya di dalam segala sesuatu. Yang mana hal itu akan bisa dimengerti oleh orang yang sudah musyahadah atau mengalami penyaksian dengan mata hati. Makrifat ada dua macam, yaitu makrifat yang umum, yaitu mengenal Allah melalui nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan makrifat yang khusus, mengenal Allah melalui Allah itu sendiri. Di channel ini, insya Allah akan dibagikan berbagai macam kejadian, kisah nyata yang dialami seorang hamba Allah di zaman modern ini, terkait dengan musyahadah, terkait dengan tajrid, terkait dengan mimpi, dan lain sebagainya. Sore ini saya akan membagikan salah satu ilmu mengenai mimpi dan takwil mimpi. Perlu diketahui, di dalam Islam, mimpi dan ilmu takwil mimpi adalah bagian dari syariat Islam, yang mana hal itu disebutkan di dalam nas Al-Quran maupun hadis, yang nanti akan saya bacakan dalil-dalil terkait itu setelah istri saya menjelaskan terlebih dahulu dua visual mimpi yang dialaminya tentang cadar. Saya persilakan istri saya untuk menceritakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya menceritakan tentang mimpi saya, di dalam keseharian saya, sehari-hari saya memakai jilbab biasa sejak SMP, belum memakai cadar. Dan dari dulu sampai saya bermimpi, saya tidak pernah sama sekali kepikiran untuk memakai cadar. Dan dari pihak keluarga saya pun, termasuk suami saya, sama sekali tidak pernah menyuruh atau memberi saran pada saya untuk memakai cadar. Saya bermimpi tentang cadar ini setelah saya menikah. Dan mimpi saya yang pertama itu sekitar 4 tahun yang lalu. Di mimpi saya yang pertama, ada saya dan almarhumah mama saya. Di kehidupan nyata, ketika masih hidup, almarhumah mama saya juga berjilbab, jilbab biasa, tidak memakai cadar. Dan beliau pun tidak pernah menyuruh atau memberi saran pada saya untuk memakai cadar. Di mimpi itu, saya dan almarhumah mama saya berada di dalam suatu ruangan. Kita berdua berdiri berhadapan, lalu beliau memasang jilbab, kemudian memasang cadar, dan di mimpi itu beliau hanya diam. Tapi di mimpi itu, batin saya memahami maksud beliau. Beliau ingin menunjukkan sekaligus menyarankan agar saya mengikuti cara berpakaian beliau di mimpi itu. Dan akhirnya
Di mimpi itu juga saya mengikuti beliau. Saya langsung memasang jilbab, lalu memasang cadar. Setelah itu, lisan saya langsung mengatakan, dengan berpakaian seperti ini akan lebih mudah mengingat Allah. Setelah itu, saya terbangun. Itu mimpi saya yang pertama. Dan di kehidupan nyata, saya masih belum memakai cadar. Sampai beberapa bulan, saya dapat mimpi lagi. Mimpi yang kedua masih tentang cadar. Di mimpi yang kedua, wujud saya itu ada dua. Yang satu bercadar, yang satunya lagi pakai jilbab biasa. Lalu saya yang bercadar datang ke suatu tempat dan ada beberapa teman saya di situ, dan itu pertama kalinya saya pakai cadar. Dan ketika saya datang, saya disambut baik oleh teman saya. Mereka kagum melihat saya memakai cadar. Lalu berpindah di suasana yang berbeda, kedua wujud saya berada di rumah orang tua saya. Dan tiba-tiba ada muncul suara tanpa wujud mengatakan, kamu itu tidak bisa dua wujud, harus satu. Dan kamu harus memilih salah satu. Setelah suara itu menghilang, tiba-tiba wujud saya yang berjilbab biasa berubah menjadi wajah orang lain. Sementara wujud saya yang bercadar tetap dengan wajah saya. Dan akhirnya wujud saya memilih yang memakai cadar. Lalu wujud saya yang bercadar ditempatkan oleh orang tua saya di kamar yang luas, bersih, dan sekamar dengan orang tua saya. Di satu kamar itu ada satu pintu, tapi ada dua ruang. Satu ruang untuk orang tua saya dan satunya lagi untuk saya. Dan dari ruangan orang tua saya menuju ke ruangan saya, itu ada satu naikan tangga. Jadi di antara kedua ruangan itu tidak ada penyekat. Sementara perempuan yang berjilbab biasa ditempatkan di kamar yang berbeda, terpisah dari kamar orang tua saya, tapi tetap dalam satu rumah. Dan kamarnya itu lebih kecil dari kamar saya yang bercadar. Lalu saya terbangun. Itulah pengalaman mimpi tentang cadar yang pernah saya alami. Baik, itulah saudara-saudariku visual mimpi yang dialami istri saya beberapa tahun yang lalu dalam waktu yang berbeda. Sudah lama terjadi, tapi masih ingat sampai sekarang. Salah satu ciri-ciri mimpi itu adalah petunjuk dari Allah adalah meskipun dalam jangka waktu belasan tahun, beberapa tahun, beberapa bulan, itu tidak mudah dilupakan, selalu menempel di ingatan kita. Seperti hanya saya juga banyak mengalami mimpi yang hal itu sudah terjadi sangat lama, bahkan ketika saya masih duduk di bangku sekolah SMP. Sebelum saya menampilkan dua mimpi yang dialami istri saya, yang tadi diceritakan, sangatlah penting untuk diketahui untuk umat Islam pada khususnya, bahwa mimpi itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bukan hanya sebatas bunga tidur yang banyak diyakini oleh orang-orang awam. Karena mimpi adalah bagian dari syariat Islam, dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Oleh karena itu, sebelum saya menakwilkan mimpi istri saya yang tadi,
Nah, perlu kiranya saya sebutkan dalil-dalil, keterangan-keterangan yang terkait dengan mimpi dan ilmu takwil mimpi, agar sebelum mendengarkan penakwilan mimpi tentang cadar yang tadi disebutkan, saudara-saudariku semua tumbuh keimanan terlebih dahulu bahwa mimpi bukan hanya sebagai bunga tidur belaka, melainkan adalah bagian dari syariat Islam dan memiliki kedudukan yang tinggi. Disebutkan di dalam hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Hadis ini menyebutkan bahwa mimpi itu ada 3. Mimpi yang baik, yaitu mimpi kabar gembira. Kabar gembira ini yang dimaksud adalah petunjuk dari Allah. Di dalam kenyataannya yang saya alami, dan istri saya juga mengalami, begitu juga orang lain, begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran surat Yusuf. Petunjuk dari Allah itu visualnya tidak semuanya menggembirakan, tetapi ada suatu yang buruk. Maka hal ini jarang sekali orang mengetahui tentang makna di dalam hadis ini, makna yang tersirat di dalam hadis ini tentang kabar gembira itu. Rata-rata ustadz yang mensyiarkan tentang hadis ini mengatakan contoh dari mimpi kabar gembira itu hanya yang baik-baik saja, seperti mimpi sholat, mimpi haji, mimpi melakukan amal-amal baik. Tidak seperti itu, melainkan visual yang buruk itu juga adalah salah satu petunjuk dari Allah bagi yang memahami dan sering bermimpi. Saya sama istri saya ya, itu total mimpinya yang akan insya Allah akan dibagikan di channel ini, insya Allah sampai 100 mimpi, yang mana semua mimpi tersebut itu terkait dengan ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan marifat. Yang mana di dalam menceritakan semua mimpi tersebut, insya Allah disertai dengan hujjah atau dasar hukum ya, dari nas Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih. Oleh karena itu, perlu kiranya saudara-saudariku, muslimin, muslimat, mukmin, mukminat pada khususnya untuk menyimak hingga akhir video ini agar memahami bagaimana yang sebenarnya mimpi kabar gembira dari Allah yang berbeda dengan kedua mimpi yang bukan dari Allah, yaitu mimpi dari setan dan mimpi yang dari bisikan jiwa ketika terjaga. Jadi mimpi gambar gembira itu adalah mimpi petunjuk dari Allah. Baik itu visual baik maupun visual buruk, hakikatnya, secara hakikat memiliki tujuan yang baik. Seperti hanya nanti saya sebutkan terkait dengan mimpi yang dialami raja ya, di Mesir yang dibantu oleh Nabi Yusuf alaihissalam terkait masa paceklik, ya, suatu kejadian, suatu takdir buruk yang akan terjadi, tapi hal itu adalah kabar gembira dari Allah, petunjuk dari Allah. Saya lanjutkan dahulu tentang hadis riwayat Muslim yang tadi disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi mimpi kabar gembira datang dari Allah, mimpi petunjuk. Ciri-cirinya itu susah dilupakan walaupun dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, datangnya di saat malam mendekati subuh, dan juga ada mimpi di saat siang hari. Nabi Muhammad SAW mengalami dua waktu tersebut, begitupun saya, di saat malam mendekati subuh dan di siang hari. Lalu mimpi petunjuk dari Allah itu selain
susah dilupakan, waktunya malam mendekati subuh dan siang hari juga bisa terjadi. Terus yang keempat, itu mimpi petunjuk dari Allah, ada yang perlu ditakwil dan ada juga yang tidak perlu ditakwil. Yang tidak diperlu yang tidak perlu ditakwil itu adalah mimpi yang terjadi sesuai visual mimpinya, sama persis. Ya, saya pernah mengalami hal itu beberapa kali, di mana visual mimpinya misalkan ada orang yang merusak tentang suatu barang milik saya, dan kejadian nyatanya sama pelakunya dia orangnya, dan itu diberitahukan oleh orang lain. Lalu mimpi petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil, maksudnya ada makna tersirat. Mimpi yang perlu ditakwil itu terkait dengan simbol-simbol. Nah, seperti tadi yang disebutkan isi saya, ada suara tanpa wujud, ya, ruangan, ada tangganya bersama orang tua, ada pemisahan walaupun satu rumah, itu ada maknanya. Nah, begitu juga saya mengalami tentang simbol-simbol warna, orang meninggal yang tidak berkata-kata, atau juga pernah orang meninggal dengan berkata-kata, tapi ada makna yang tersirat di dalam pesan tersebut. Tidak secara gamblang bisa diketahui oleh orang-orang yang belum memahaminya. Seperti hanya kalau di surat Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam memimpikan matahari, rembulan, dan 11 bintang. Yang mana itu adalah simbol perwakilan yang Allah tujukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa simbol-simbol itu adalah kedua orang tua dan 11 saudaranya yang semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi terkait simbol-simbol, maka itu perlu ditakwil. Nah, untuk menakwilkan mimpi tersebut, orang itu haruslah sudah mencapai makom hakikat. Ketika melihat segala sesuatu di muka bumi ini, mengingat Allah. Artinya, mengingat hanya tidak mengatakan ketika melihat benda terus ingat Allah. Bukan hanya seperti itu, melainkan ada makna yang tersembunyi terkait dengan af'al Allah, asma Allah, dan sifat Allah. Sebagaimana Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan di dalam kitab beliau, maka seseorang yang mencapai kedudukan makrifat yang khusus, yaitu makom hakikat, ketika melihat bentuk, melihat makna. Di dalam kitab Al-Hikam juga disebutkan bahwa ketika melihat makhluk juga melihat Allah, bukan melihat Allah secara mata yang lahir ini, bukan melihat bentuknya Allah, bukan melihat dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati. Nah, hal ini perlu penjelasan lebih dalam di dalam kajian yang lain, ya, tentang bab ma'rifat yang khusus, yaitu makom baqo billah. Insya Allah nanti pada video berikutnya. Lalu mimpi yang kedua, yaitu mimpi menyedihkan, datangnya dari setan. Mimpi seperti ini adalah mimpi yang tidak perlu dicari takwilnya, tidak perlu dicari maknanya, karena tujuannya hanya menggoda manusia, menakut-nakuti, menimbulkan rasa was-was, menimbulkan rasa sedih. Seperti hanya mimpi dari setan itu, kepala kita digorok, menggelinding, ditakut-takuti pocong, segala macam. Mimpi yang seperti ini biasanya terjadi kepada orang yang tidurnya tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak dalam keadaan bersuci, ya, kesehariannya sering bermaksiat, sering melanggar aturan-aturan dari Allah, seperti itu. Terus mimpi yang ketiga, itu mimpi dari bawaan pikiran di saat terjaga. Nah, ini mimpi yang terjadi karena kita sering memikirkan sesuatu, baik itu sesuatu yang disukai maupun sesuatu yang tidak kita sukai. Akhirnya, karena sering kita pikirkan di saat kita terjaga, maka terbawalah di dalam mimpi. Nah, mimpi seperti ini juga tidak perlu ditakwil, tidak perlu dicari maknanya karena tidak akan berdampak kepada kehidupan kita. Lalu di hadis yang lain diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian.
Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983. Jadi salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki yaitu memiliki pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang soleh, orang yang taat lahir dan batin. Nah, seperti hanya Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Sahih Bukhari itu mendapatkan ilmu tentang adab kepada orang tua. Nah, itu lebih diutamakan daripada seorang anak yang muda. Itu mimpi tentang gosok gigi atau bersiwak. Nah, insya Allah akan dijelaskan pada video yang lain tentang mimpi yang terkait ilmu syariat. Lalu di hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Hadis riwayat Al-Bukhari 6990. Nah, ini sama maknanya secara hakikat dengan hadis yang sebelumnya. Mimpi yang benar yaitu mimpi kabar gembira, mimpi petunjuk dari Allah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari 6985. Jadi kalau misalkan kita memimpikan sesuatu yang baik, maksudnya petunjuk dari Allah yang jelas sekali visualnya, mengetahui maknanya dengan benar, yang mana mimpi tersebut biasanya diketahui oleh orang-orang yang sudah bermakrifat, yang mana itu mimpi petunjuk, yang mana itu dari setan, yang mana itu dari bunga tidur, ya, atau bisikan jiwa, karena sering memikirkan hal itu. Nah, kalau misalkan kita mimpi yang baik, anjuran di sini, di hadis ini, itu kita haruslah memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia mimpi tersebut karena tidak semua orang bisa bermimpi. Lalu boleh diceritakan karena itulah wujud rasa syukur kita, salah satu wujud rasa syukur kita. Tetapi di dalam redaksi hadis yang lain disebutkan bahwa ketika kita menciptakan hal mimpi kepada orang lain, itu harus kepada orang yang kita sayangi, orang yang tidak memiliki penyakit hati, hasad, dengki, iri. Jadi itu insya Allah disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Ketika menciptakan mimpi yang baik itu tidak kepada semua orang. Lalu kenapa saya menciptakan hal ini? Karena saya mengalami mimpi dan istri saya juga mengalami mimpi bahwa saya dianjurkan untuk menciptakan mimpi. Dan itu terjadi berkali-kali dengan visual mimpi yang berbeda, hakikatnya sama, dan itu terjadi kurang lebih 3 tahun yang lalu. Bahkan saya memimpi tentang bertemu seorang Habib keturunan Nabi Muhammad SAW, di mana saya mengatakan kepada beliau bahwa saya mendapat karunia dari Allah ilmu takwil mimpi. Tapi bukan berarti saya mengetahui semua mimpi yang dialami manusia, melainkan ada keterbatasannya. Karena manusia, semua manusia, bahkan para nabi pun, para wali, itu ada batas-batasnya. Supaya kita bisa membedakan bahwa hanya Allah lah yang maha sempurna, yang tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Selama itu namanya makhluk, pasti ada pembatasan. Seperti hanya kalau misalkan para nabi, kita bisa lihat Nabi Khidir dan Nabi Musa, di mana mungkin Anda sudah pernah dengar pada kajian-kajian ustadz-ustadz, buya-buya tentang membunuhnya anak kecil, melubangi suatu bahtera, dan mendirikan rumah yang akan roboh. Itu Nabi Musa selalu menentang apa yang diperbuat Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya dalam perjumpaan tersebut diakhiri dengan perkataan Nabi Khidir alaihissalam bahwa semua perbuatan itu bukanlah kehendaknya beliau sendiri, melainkan adalah dari ilmu Allah.
Nah, yang mana itu terkait dengan ilmu hakikat, tentang afal Allah yang terjadi, ya, yaitu tajalli Allah yang terjadi kepada Nabi Khidir alaihissalam. Sehingga Nabi Khidir alaihissalam mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki ilmu Allah yang mana Nabi Khidir alaihissalam tidak memilikinya. Dan ilmu yang diberikan kepada Nabi Khidir alaihissalam tidak dimiliki Nabi Musa alaihissalam. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an supaya jangan mencela orang lain, jangan merasa lebih baik dari orang lain, jangan takabur, jangan sombong, jangan angkuh. Karena apa? Kita diciptakan untuk bergantung, saling melengkapi, saling mengingatkan, saling memperkuat. Jadi kalau misalkan Allah itu Al-Qayyum, manusia dibuat sebaliknya, bergantung kepada Allah melalui makhluk-makhluknya. Seperti itu. Kalau misalkan mimpi yang buruk, maka anjuran Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekannya, yaitu salah satunya jangan menceritakan kepada siapapun sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Jadi membahayakan di sini bukan berarti akan binasa dan terkait luka atau ancaman jiwa, tidak, melainkan bahaya di sini dimaksud akan terhindarkan dari sifat was-was, ketakutan, sedih. Padahal mimpi itu hanya godaan-godaan setan saja, membuat kita membuat aktivitas manusia itu kacau balau. Padahal hal itu tidak akan berdampak kepada manusia yang bermimpi tentang godaan-godaan setan tersebut. Maka anjuran beliau di dalam redaksi yang lain, diantaranya satu, mengucapkan kalimat ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, meludah 3 kali ke arah kiri, tapi meludahnya tidak dengan volume yang besar, melainkan volume yang kecil sebagai simbolis saja. Yang ketiga, dengan merubah posisi tidur. Yang keempat, bisa melakukan sholat sunnah. Yang kelima, apabila kita lupa membaca surat ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang biasanya dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum tidur, kita lupa membacanya, maka kita baca hal itu. Nah, lalu kebiasaan Nabi ketika setelah membaca surat-surat tersebut, ditiupkan ke telapak tangan, lalu diusapkannya ke seluruh badan yang mudah dijangkau oleh beliau. Itu beberapa di antara solusi ketika bermimpi tentang mimpi yang buruk dari setan. Lalu ketika kita tadi membicarakan tentang macam-macam mimpi, ya, untuk menakwilkan ilmu mimpi itu juga dijelaskan ya, di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, di mana hal ini terkait dengan ilmu takwil mimpi yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada 2 orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu dipilih menjadi nabi lalu diberikan sebagian. Jadi tidak semua ya. Walaupun Nabi juga dapat sebagian. Maksudnya ilmu takwil mimpi ya, tidak diketahui secara menyeluruh. Nah, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Nah, dengan sifat maha bijaksananya, Allah hanya memberikan sebagian dari takwil mimpi. Lalu di dalam surat Yusuf ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir. Dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya." Nah, di ayat ini lebih ditegaskan bahwa tidak semuanya ilmu-ilmu yang Allah berikan itu diketahui oleh manusia. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, termasuk yaitu ilmu takwil mimpi yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam pada ayat ini. Lalu pada ayat
101 tetap di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh." Selain itu, nah, di dalam surat Yusuf juga disebutkan beberapa macam mimpi. Nah, contohnya di dalam surat Yusuf ayat 4, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi tentang matahari, rembulan, dan 11 bintang yang semuanya bersujud kepada beliau. Ya, lalu bermimpi juga dua orang yang masuk di dalam penjara. Nah, itu mereka bermimpi tentang uh, memeras anggur, ya. Dan yang satunya lagi bermimpi membawa roti di atas kepalanya, sebagian dimakan burung. Lalu mereka berdua meminta takwilnya ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan takwilan Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 41. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kau tanyakan kepadaku." Ini terkait dengan mimpi tentang takdir. Begitu juga tentang takdir juga disebutkan pada surah Yusuf ayat 43, di mana seorang raja di saat itu bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan juga tentang 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nah, lalu sang raja ini meminta penakwilan mimpi tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan yang mana disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 47 hingga 49. Ini juga terkait dengan takdir, yaitu tentang takdir buruk yang akan terjadi, yang Allah sudah tetapkan di zaman yang azali, tentang musim paceklik, musim kemarau yang panjang. Sehingga Allah memberikan visual mimpi seperti itu kepada seorang raja yang tidak mengetahui takwil mimpi, lalu dibantu oleh Nabi Yusuf alaihissalam di saat itu, sehingga dengan dibantunya menakwilkan mimpi, akhirnya pesan mimpi yang ditujukan kepada raja dan rakyatnya di saat itu tersampaikan. Makna-makna mimpi yang Allah inginkan disampaikan kepada raja itu melalui perantara Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karena itu, inilah dalil yang menyebutkan bahwa kabar gembira itu tidak selalu visual mimpi yang menggembirakan. Ada juga visual mimpi yang buruk. Ya, tapi hakikatnya, secara esensinya, itu menuju kepada suatu kebaikan. Karena apa? Ya, karena semua ujian dari Allah itu ada dua hal macamnya, kebaikan dan keburukan. Maka ketika Allah memberikan ujian keburukan, Allah juga yang punya solusinya, jalan keluarnya. Nah, itu hakikat dari tujuan Allah memberikan visual mimpi yang buruk ini, hakikatnya menjadi apa? Menjadi suatu sarana beribadah kepada Allah. Dengan adanya petunjuk takdir yang akan terjadi, menunjukkan bahwa Allah itu mengetahui yang akhir. Akhirnya memahami bahwa Allah itu berbuat segala sesuatu dengan teliti, dengan kebijaksanaannya, dengan banyak hikmah, mengetahui sifat Allah yang maha awal, maha akhir, sehingga manusia dengan mengimani itu, lalu mempercayai mimpi ini, dan mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang telah diberikan karunia ilmu takwil mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan sarana mimpi yang Allah karuniakan kepada sang raja dan ilmu takwil mimpi yang dikaruniakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya membantu keadaan rakyat di saat itu untuk menghadapi masa paceklik, masa kemarau yang panjang, dengan adanya takwil mimpi yang sudah disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga rakyat di saat itu sangat terbantu.
diberikan metode, diberikan cara di dalam menghadapi masa-masa yang akan terjadi. Nah, ini bocoran-bocoran takdir bisa saja Allah sampaikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki, yang salah satunya melalui mimpi. Nah, maka dari itu perlu dikoreksi oleh ustadz-ustadz yang pernah membahas tentang mimpi, bahwa kabar gembira itu selalu diberikan contoh sholat, masuk surga. Tidak seperti itu, melainkan ada visual yang buruk, yang mana itu hakikatnya baik, yang mana itu adalah wujud dari sifat kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang dikehendaki, diberi cobaan, pemberitahuan tentang takdir buruk yang akan terjadi, tapi Allah yang Maha Bijaksana juga memberikan solusinya dengan sarana mimpi. Nah, itu beberapa contoh yang disebutkan di dalam surat Yusuf. Di dalam surat As-Saffat ayat 102, yang kelengkapan ceritanya itu bisa dibaca sampai ayat 111, di mana hal itu terkait dengan perintah dari Allah tentang disuruh menyembelih anaknya, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, melalui mimpi. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengimani mimpi tersebut, sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengimani mimpi itu adalah perintah dari Allah, lalu mau mengerjakan perintah itu dengan bermusyawarah dulu dengan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, akhirnya dengan keimanan yang tinggi dan juga Allah Maha mengetahui yang batin, ketulusan, keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memenuhi perintah Allah melalui mimpi tersebut, akhirnya Allah menggantikan dengan domba, sesembelihan yang besar, yang akhirnya sekarang kita kenal dari Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha, yang mana mimpi tersebut mengandung ilmu hakikat, terkait dengan pelajaran ilmu hakikat. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sebenar-benarnya memerintahkan untuk menyembelih manusia. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, yang mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayang orang tua terhadap anak. Maka mana mungkin Allah yang seringkali berfirman tentang bahwa Dia tidak mungkin menzolimi hamba-hambanya bermuat demikian, memerintahkan menyembelih seorang anak. Apalagi Nabi Ismail alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah seorang anak yang bertakwa, seorang anak yang sabar, berbakti kepada orang tuanya. Maka tidak mungkin Allah berbuat zalim, memerintahkan dengan sebenar-benarnya untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karena itu, ilmu hakikat yang tersirat di dalam ayat surat As-Saffat ayat 102 adalah terkait dengan surat At-Taubah ayat 24. Nah, ini pelajaran salah satu dari mimpi, yang mana di mimpi itu terdapat ilmu hakikat, di mana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 24 terkait hal itu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ini adalah ancaman apabila orang-orang itu sudah makomnya tinggi, seperti hanya para nabi, para wali Allah. Ini ancaman lebih khusus untuk mereka, karena mereka mengenal Allah, ma'rifatnya sudah tinggi kepada Allah, mengenal lebih tinggi daripada kita orang-orang awam, sehingga ujian mereka lebih tinggi daripada kita. Makanya cinta, rasa cinta terhadap kebendaan, terhadap manusia lain, pokoknya selain Allah dan Rasulnya itu tidak boleh hinggap di hati-hati para kekasih-kekasih Allah. Maka akan diuji mereka dengan hartanya. Jika mereka mencintai harta,
dengan anaknya jika mereka mencintai anaknya. Begitu juga Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani menyatakan dalam kitabnya seperti halnya Nabi Muhammad SAW ketika mencintai cucunya yaitu Hasan dan Husain, maka malaikat Jibril memberitakan bahwa mereka akan ditakdirkan begini dan begini. Akhirnya Nabi Muhammad SAW meninggalkan kecintaannya kepada mereka, melainkan cintanya karena Allah. Bedanya bagaimana? Mencintai makhluk semata-mata dengan mencintai karena Allah, maka kalau kita mencintai karena Allah, itu artinya di dalam memperlakukan seseorang yang kita cintai itu lebih mendahulukan syariat Allah. Misalkan kita cinta kepada anak karena Allah, maka ketika anak kita berboros-boros membeli barang-barang mahal yang memang itu adalah dilarang oleh agama kita, yang mana hal itu adalah sifat-sifat setan, maka kita harus menegurnya karena kita mendulukan syariat Allah daripada kita memanjakan anak. Berbeda dengan orang awam, berbeda orang yang mendahulukan hawa nafsunya di dalam mencintai anak. Mereka tidak peduli dengan syariat Allah, lebih mementingkan anaknya yang penting suka. Akhirnya sepatu yang harganya 250 juta dibeli, oke. Bahkan orang tuanya bangga untuk dipamer-pamerkan. Beli mobil yang sebenarnya merek-merek yang mungkin seharga 100 juta, di bawah 200 juta, itu sebenarnya sudah bagus. Lalu memberi mobil-mobil yang harganya 2 miliar, 3 miliar, dan sampai memiliki jumlahnya dengan jumlah yang banyak. Nah ini salah satu sifat-sifat orang-orang yang awam terhadap ilmu agama yang belum mengenal Allah secara mendalam, akhirnya mereka memperturutkan hawa nafsunya dalam memperlakukan anak. Nah, perbuatan seperti itulah yang Allah hindarkan ya, kepada kekasih-kekasih Allah. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah lama belum memiliki anak, lalu dikaruniai anak yang soleh, yang sabar, seperti halnya Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah yang maha penjemburu ya, menguji beliau ya, dengan adanya perintah untuk menyembelih anaknya. Maksudnya menyembelih kecintaan di dalam hatinya, bukan menyembelih manusianya. Nah, seperti itu makna hakikat pada surat As-Saffat ayat 102 yang kelengkapan ceritanya sampai ayat 111, di mana hal itu membawa ilmu yang sangat berguna bagi kita semua. Itu beberapa surat maupun hadis terkait mimpi dan takwil mimpi, walaupun sebenarnya masih banyak contoh yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari ya, terus di kitabnya Al-Hikam, lalu kitab Futhul Ghaib, itu banyak sekali terkait dengan mimpi-mimpi para wali Allah, mimpi Nabi Muhammad SAW. Mungkin insya Allah lain kali saya siarkan di video berikutnya. Kembali lagi kepada mimpi yang dialami istri saya. Yang pertama tadi visualnya adalah mamanya istri saya itu di hadapan istri saya memakai jilbab biasa, ya, tanpa cadar. Itu pada awal mulanya. Lalu mamanya memakai cadar di depan istri saya tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Nah, kemudian istri saya meniru mamanya, yaitu memakai jilbab dahulu, setelah itu memakai cadar. Ini hikmah apa yang kita dapatkan di dalam visual mimpi tersebut? Istri saya akan bergumam di dalam mimpi itu dengan mengatakan, dengan berpakaian seperti ini, ya maksudnya dengan memakai jilbab dan cadar, akan lebih mudah mengingat Allah. Nah, kalau misalkan seperti itu, kita mengingat pada hadis riwayat Tirmizi, di mana di dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim, Nabi Muhammad SAW bersabda, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung dari ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung dari kemurkaan orang tua. Kalau misalkan kita di dalam keseharian sering sekali melakukan kebaikan, itu lebih banyak daripada keburukan, lalu bermimpi tentang orang tua kita, nah, baik itu sudah meninggal ataupun masih hidup,
di mana di mimpi itu orang tua kita itu memberikan suatu pengajaran yang baik, amal-amal baik. Itu maknanya adalah keridhaan Allah kalau kamu mengamalkan apa yang divisualkan di mimpi itu, yang diperlihatkan oleh orang tua kita. Seperti halnya yang dialami istri saya tadi. Nah, istri saya, mamanya menggunakan jilbab terlebih dahulu, lalu memakai cadar. Itu bertahap, tidak langsung. Nah, itu juga adalah pengajaran, walaupun secara gestur tubuh saja. Nah, secara gestur tubuh memperlihatkan suatu proses. Berjilbab dahulu, suatu saat, nah, kalau kamu mampu, maka pakai cadar itu lebih baik. Walaupun tidak berkata demikian, tapi perlu diketahui di dalam mimpi itu terkadang ada pesan-pesan di dalam hati kita, di dalam mimpi. Tidak ada yang berkata-kata. Nah, tapi di batin kita itu diberitahu bahwa itu maksudnya begini. Itu biasanya begitu di dalam mimpi. Nah, akhirnya di mimpi itu istri saya menirukan mamanya yang memakai cadar. Jadi kalau misalkan seperti itu, Allah sedang memberitahu kepada istri saya bahwa kamu itu mampu melakukan ini. Karena Allah Maha Bijaksana, ya, itu tidak menguji hamba-hambanya melebihi batas kemampuan hamba-hambanya. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Dan terkait juga dengan hal itu, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132, yang mana hal ini jarang sekali disampaikan oleh para ustadz, para kiai. Sehingga semua ayat Al-Quran seolah-olah harus dikerjakan oleh semua manusia. Padahal manusia itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, itu terkait dengan hadis juga. Terkala misal sedekah, ada yang dilarang oleh Allah untuk bersedekah terlalu mengulurkan tangan. Padahal Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis itu kalau memberikan sesuatu itu sampai habis, bahkan tidak pernah menabung. Nah, itu jarang sekali yang mengungkap hal itu. Itu pelajaran tentang tingkatan-tingkatan manusia tidak sama. Disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 132. Allah Ta'ala berfirman, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini ya, Allah Maha Bijaksana. Tidak memaksakan kita, ya, tidak menyamaratakan. Kalau misalkan ada orang yang sanggup memakai cadar, baik. Kalau mampu dan niatnya lillahi ta'ala. Kalau tidak sanggup, tetap baik. Asalkan tetap menutup aurat. Itu sebijaksana itu. Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan kita menyamaratakan manusia dari sudut pandang kita sendiri. Hal itu tidak bijaksana, tidak sesuai dengan sifat Allah yang maha bijaksana. Di dalam mimpi tadi, kan sudah ada visualnya bahwa pertama pakai jilbab biasa, lalu pakai cadar, dan istri saya, ruhnya itu divisualkan oleh Allah sanggup melakukan amalan itu. Perlu diketahui mimpi itu alam ruh, bukan alam jasad. Sehingga pola pikir kita ketika kita bermimpi harus memahami maknanya, bukan semata-mata visual mimpi itu akan terjadi pada jasad kita, melainkan Allah itu memberikan suatu pengetahuan tentang Allah itu memandang keadaan ruh kita, bukan melihat fisik kita. Jadi kalau misalnya di mimpi itu terkadang saya misalkan bertemu Habib Umar, saya pernah dimimpikan Habib Umar beberapa kali. Salah satunya adalah Habib Umar datang, saya meminta dicium kening saya, lalu saya mencium tangan beliau, telapak tangan bagian atas dan bawah. Tidak selamanya seperti itu kejadiannya di muka bumi, melainkan ruh saya diberitahukan oleh Allah di dalam mimpi itu adalah menyatu dengan ruhnya Habib Umar. Menyatu dalam arti saling mengenal. Nah, itu terkait dengan hadis tentang
ruh yang diciptakan berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal akan menyatu, dan jika tidak mengenal akan berselisih. Maknanya kalau misalkan ruh itu baik, ketemu ruh yang baik, maka akan menyatu, akan saling menyapa, akrab. Nah, tetapi apabila ruh buruk ketemu ruh baik, akan berselisih, menjauh. Nah, itu seperti itu maknanya. Kalau misalkan saya dimimpikan Habib Umar, saya diberikan kesempatan untuk mencium tangan beliau dan dahi saya dicium oleh beliau, itu bukan berarti tidak selamanya akan terjadi seperti itu, melainkan status keadaan rohani yang Allah tampakkan kepada saya bahwa insya Allah saya dalam keadaan naungan Allah. Ya, termasuk Habib Umar bin Hafiz. Kenapa saya mengatakan begitu? Habib Umar bin Hafiz sering dimimpikan oleh murid-muridnya yang soleh-soleh, ya, para habaib, dimana kalau misalkan mereka bermimpi tentang Habib Umar, itu seringkali Habib Umar itu di dalam mimpi mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Itu seringkali. Ya, seperti itulah tanda-tanda kalau kita melihat kesolehan seorang hamba itu, ada pemberitahuan dari Allah dengan dimimpikan orang-orang mulia. Padahal bisa jadi orang tersebut yang di dalam mimpi kita itu tidak mengetahui hal itu. Itu sering terjadi seperti itu, ya. Nah, lalu visual itu tadi visual yang pertama, ya. Jadi intinya di dalam visual pertama maknanya Allah memberikan petunjuk bahwa ruh isi saya itu menyukai kepada ketaatan, menyukai di dalam melakukan perintah Allah menutupi aurat itu melebihi wanita pada umumnya, karena terkait cadar itu mengenai perbuatan yang dilakukan oleh isi-isi Nabi, yaitu di belakang tabir. Kalau misalkan kita baca surat Al-Ahzab ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya, tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Inti dari dari ayat ini terkait dengan mimpi yang dialami istri saya. Di sini istri Nabi memiliki makom yang tinggi daripada perempuan yang biasa. Maka ketika seseorang itu selain keluarga Nabi itu dianjurkan oleh Allah meminta dari belakang tabir, menemui dengan ada penghalang wajah, tidak boleh bertemu tatap muka secara langsung. Itu lebih suci bagi hati mereka. Artinya hati istri Nabi walaupun hati orang yang menemui istri Nabi. Nah, itu sisi kehati-hatian dari orang yang sudah makamnya tinggi di sisi Allah. Sisi waroknya lebih tinggi daripada orang awam. Yang mana kedudukan istri Nabi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik." Jadi jangankan wajah istri Nabi yang dianjurkan untuk memakai tabir, memakai penghalang ketika bertemu dengan orang yang bukan muhrimnya, bukan keluarga Nabi. Tetapi ketika berbicara juga Allah menganjurkan supaya tidak melembah lembutkan suaranya, karena suara mereka istri Nabi itu ketika berbicara dengan melemah lembutkan bisa jadi fitnah bagi orang-orang yang mendengarnya yang berpenyakit hatinya. Maka
Seperti itulah gambaran dari wanita yang mulia, yang bersanding dengan Nabi, orang-orang yang dikasih oleh Allah, memiliki tingkat zuhud yang khusus, bukan saja meninggalkan yang haram seperti perempuan pada umumnya, yaitu hanya menutup aurat sebatas seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau istri Nabi itu dianjurkan memakai tabir. Oleh karena itu, istri Nabi dianjurkan memakai cadar. Maka perempuan-perempuan muslimah di zaman now, di zamannya modern ini, ketika mengikuti perilaku atau akhlak mulia istri Nabi, yaitu memakai cadar dengan niatnya bukan karena ikut-ikutan tren, bukan karena disebut seorang yang tinggi nilainya di sisi Allah, bukan, melainkan murni ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah baik dari sisi Allah. Karena terkait dengan visual mimpi yang kedua tadi, istri saya ketika di visual mimpi yang kedua diperlihatkan, pertama, istri saya itu wujudnya ada dua. Yang satunya itu berjilbab biasa, yang kedua memakai cadar. Itu adalah gambaran dari keadaan ruhani istri saya. Nah, jadi dia mempertimbangkan, saya kapan ini memakai cadar. Nah, sekarang ini yang biasa atau nanti yang bercadar. Kapan nih keputusannya. Jadi istri saya itu sudah memiliki niatan, cuman belum dilaksanakan. Sehingga di mimpi itu dianjurkan untuk memilih salah satunya, nggak boleh dua-duanya. Artinya kamu nggak boleh di tengah, harus memilih satu, harus tegas, harus punya apa namanya, uh, punya pilihan. Ketika kamu sudah mantap bercadar, maka amalkanlah. Akhirnya istri saya di mimpi itu ruhnya memilih yang bercadar. Nah, akhirnya ada perbedaan penempatan ruangan di mimpi itu. Nah, ini sangat menarik, saudara-saudariku. Mimpi ini jarang mungkin yang dialami orang lain, atau kalaupun ada itu segelintir orang mungkin. Sangat beruntung saya mendapatkan istri yang mendapatkan mimpi itu, sehingga saya tahu dari dirinya langsung dan mengetahui maknanya, bahwa ketika seseorang muslimah itu memakai cadar, yang mana orang-orang awam mengatakan itu adalah ninja, mengikuti budaya Arab, mereka tidak mengetahui mimpi-mimpi seperti ini. Ilmu hakikat nggak mungkin paham, karena wanita seperti itu mulianya, waroknya, dikatakan ninja, dikatakan mungkin aliran sesat, mungkin aneh. Ya. Itulah orang-orang awam. Semoga mereka mendapatkan taufik berkah hidayahnya sehingga memahami inti dari kenapa memakai cadar. Lalu di mimpi itu visual istri saya pertama kali itu pada awalnya itu ada dua ya, wajah yang sama. Yang satunya itu memakai jilbab biasa tanpa cadar, yang satunya memakai cadar. Akhirnya istri saya itu memilih yang bercadar. Akhirnya perempuan yang tadinya itu wajah istri saya, kedua-duanya, salah satunya yang wanita berjilbab biasa tanpa cadar itu diganti dengan wajah orang lain. Nah, karena apa? Istri saya sudah memutuskan di dalam mimpi itu, yaitu memakai cadar. Akhirnya penempatan ruangan itu berbeda. Yang memakai jilbab biasa itu di ruangan lebih kecil, tetapi tetap dalam satu rumah. Sedangkan yang memakai cadar plus jilbab itu ditempatkan satu kamar dengan kedua orang tuanya. Nah, tapi di dalam kamar itu ada perbedaan ruang lagi, walaupun tanpa sekat. Nah, di dalam ruangan itu, di dalam satu kamar bersama orang tuanya itu adalah posisi kedekatan ya, dengan kedua orang tua, dan ada tangga di situ. Jadi pemisahnya itu ada tangga, artinya ada perbedaan level, perbedaan permukaan antara lantai kamar yang ditempati orang tuanya dan juga lantai yang ditempati istri saya. Jadi maknanya bagaimana itu? Kalau misalkan ruangan itu ya, terkait ruangan, terkait rumah, itu biasanya tentang keadaan spiritual, tentang kedudukan, kerohanian.
Seperti hanya saya dulu dimimpikan ibu saya di suatu ruangan yang kecil, itu putih bersih, dan di batin ibu saya di mimpi itu mengatakan, oh di sini tempatmu ngamal-ngamalin sesuatu. Gitu. Lalu ibu saya dipersilakan masuk, ibu saya pun masuk, tetapi almarhum bapak saya itu malu masuk ke tempat itu dan mengatakan beliau itu di dalam mimpinya, kok bisa anak ini melakukan ini, padahal itu sebenarnya adalah tugas beliau bapak saya. Itu mimpi yang dialami ibu saya dulu sebelum meninggal. Dan banyak sekali mimpi terkait rumah, ruangan. Misalkan saya juga bermimpi tentang dulu saya pernah kos di mana ketika bulan Ramadan pemilik kos ini uh, di bulan Ramadan di siang hari itu merokok. Ya. Dia tidak merokok, tapi saya tidak fokus kepada dosa beliau, melainkan memungkiri dalam hati, wah ini tidak benar. Lalu di hari-hari yang lain ketika menemui beliau di dalam kehidupan nyata di pinggiran jalan, saya itu melihatnya tidak nyaman. Nah, itu adalah pandangan ruh ketika melihat seorang yang tidak baik dari sudut pandang Allah itu merasa tidak nyaman. Lalu diberitahukan di mimpi tentang keadaan orang itu. Dimimpikan ruangan yang dia miliki itu ada mayat di situ. Ada mayat dan ada ulat-ulat. Saya sendiri membuka ruangan itu di dalam mimpi itu. Nah, itu maknanya terkait dengan rumah, jangan jadikan rumah itu menjadi kuburan. Jadi tempat yang ditempati orang tersebut itu tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah. Banyak dibuat untuk maksiat. Yang salah satunya kehidupan nyata yang saya lihat, yang tadi saya ceritakan, ketika bulan Ramadan, dia tidak berpuasa. Padahal sehat, bukan orang tua, bukan tua renta, sehat. Jadi umurnya beberapa tahun di atas saya. Ya 40-an tahun ke atas, cuman insya Allah di bawah 50 tahun. Nah, itu seperti itu. Nah, begitu juga di mimpi istri saya, ya, itu terkait dengan kedudukan spiritual, kedudukan kerohanian, kedudukan ketakwaan di sisi Allah. Ketika seorang muslimah itu memakai cadar, maka dari sudut pandang Allah itu lebih baik daripada orang yang memakai jilbab biasa. Karena apa? Seperti hanya tadi yang saya sebutkan, istri Nabi itu dianjurkan untuk berbicara kepada orang lain selain ahlul bait lainnya itu memakai tabir. Harus di belakang tabir, memakai penghalang. Jadi tidak boleh secara langsung. Jadi ruangan yang ada di visual mimpi istri saya itu adalah simbol dari keridhaan Allah. Ya, kedudukan spiritual, kedudukan ketakwaan, simbol keridhaan Allah. Yang pertama, perempuan yang berjilbab biasa itu tetap di dalam rumah, cuman ruangannya lebih kecil daripada ruangan yang dimasuki, ditempati istri saya. Nah, itu tetap di dalam lingkup keridhaan Allah perempuan yang berhijab tanpa cadar itu. Tapi kedudukan di sisi Allah adalah seperti itu. Ya. Divisualkan dengan ruangan yang biasa. Sedangkan istri saya di mimpi itu memakai cadar, ya, jilbab dan cadar. Nah, itu ada di dalam kamar bersama kedua orang tua. Itu lebih dekat kepada orang tua. Nah, kedua orang tua tadi ya, itu seperti makna yang tadi saya sebutkan pada mimpi visual yang pertama adalah kedekatan ya dengan keridhaan Allah itu lebih dekat daripada kepada keridhaan Allah, kepada rahmat Allah itu lebih besar kedekatannya, nilainya gitu ya. Nah, tapi di ruangan satu kamar bersama orang tua tadi itu ada pembedaan lagi. Nah, itu lebih mengkhususkan kepada petunjuk bahwa adanya tingkatan rohani lebih tinggi, tingkatan ketakwaan lebih tinggi karena ada visual tangga di situ. Jadi kamar di dalam satu ruangan kamar itu ya, di mana di situ menyatu dengan ke kamarnya orang tua, tapi ada pintu yang berbeda tanpa sekat, tapi ada tangga. Ruangannya bersih, luas. Nah, itu seperti itu, saudara-saudariku. Yang mana hal itu terkait dengan ayat Az-Zumar, ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya."
Lalu juga disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penghuni surga saling melihat penghuni kamar-kamar di atas mereka, seperti mereka melihat bintang yang bersinar terang di ufuk timur atau barat. Karena perbedaan di antara mereka, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu para nabi? Beliau menjawab, benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dan para kaum yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk orang yang berkata baik, yang memberikan makan fakir miskin, yang selalu berpuasa dan sholat pada malam hari ketika manusia sedang tidur. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3251, Tirmizi nomor 1984, Ahmad nomor 6578, Hakim nomor 247, dan lain-lain. Itu terkait dengan kamar-kamar. Jadi di situ tadi disebutkan, kalau misalkan di ayat tadi, Az-Zumar ayat 20, terdapat kamar yang dibangun bertingkat-tingkat. Nah, tingkat-tingkat itu menunjukkan level-level keimanan, level-level tauhid, level-level makrifat seseorang. Ya, semakin tinggi tempatnya kamar yang ditempati seorang itu, berarti dia itu orang yang tingkatannya tinggi, ketakwaannya tinggi di sisi Allah. Begitu juga di dalam hadis Nabi yang tadi disebutkan, penghuni kamar ya di atas mereka. Jadi mereka melihat bintang yang bersinar terang. Lalu dikatakan kepada ditanya kepada Nabi, kalau misalkan penghuni kamar itu ya, itu untuk siapa? Mereka menjawab para nabi. Ya. Jadi apakah mereka itu para nabi? Beliau menjawab benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jadi kalau misalkan kamarnya itu seperti itu, bintang yang bersinar terang, kalimat kamar-kamar yang spesial bagi orang-orang yang juga spesial ketakwaannya. Begitu juga disebutkan di dalam hadis yang lain tadi, diperuntukkan kamar-kamar yang bisa tembus pandang, itu untuk orang yang suka memberi makan kepada fakir miskin, selalu berpuasa, sholat pada malam hari ketika manusia sedang tidur, sholat qiyamul lail maksudnya. Ya. Lalu terkait dengan kebersihan, itu juga terkait secara hakikat ada disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah dan yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Nah, lalu di dalam hadis riwayat Tirmizi, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Di dalam hadis riwayat Muslim, agama itu didirikan atas kebersihan. Nah, makanya kalau misalkan kita berada di ruangan yang bersih, yang luas, yang misalkan warnanya putih, terang, itu bagus. Bagus maknanya seperti yang tadi divisualkan, mimpi pada istri saya. Beliau menempati ruangan yang luas, yang bersih, dan ada tangga di situ. Ada perbedaan level antara kamar yang satu dengan yang lain. Nah, seperti itu saudara-saudariku muslimin muslimat, bahwa penakwilan mimpi itu pastilah tidak terlepas dari nas-nas Al-Quran maupun nas hadis, nas sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Karena terkait ayat Al-Quran itu tidak selamanya tertulis secara tekstual, tidak selamanya kita melihat secara gamblang ayat-ayat tentang mimpi, melainkan secara hakikat. Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat yang terang benderang maknanya, tidak butuh penafsiran. Tetapi juga ada ayat yang mutasyabihat, ya, yang mana itu samar-samar, butuh penakwilan, dan yang mengetahui itu adalah orang-orang yang ilmunya mendalam.
Artinya orang-orang yang sudah makrifat khusus, orang yang sudah memahami ilmu hakikat. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi. Di situ hadis Nabi ada makna yang tersirat, ada yang tersurat. Nah, begitu juga dengan mimpi, sama saja. Ada mimpi yang perlu ditakwil, yang terjadi sesuai visual mimpinya. Dan juga ada mimpi petunjuk dari Allah yang butuh ditakwil. Karena ada makna yang tersirat di dalam visual mimpi itu. Nah, seperti itu yang bisa saya paparkan tentang mimpi yang dialami ibu saya tentang cadar dan jilbab. Semoga sangat membantu bagi muslimah di seluruh dunia yang mengetahui video ini. Yang belum mengetahui mungkin bisa disampaikan kepada para pecinta cadar, terus orang-orang yang ingin berhijrah kepada lebih warok di dalam menutupi aurat, tolong disebarkan. Ya, tidak perlu di subscribe channel ini, melainkan mohon diberikan pembagian ilmu ini, dibantu untuk disebarkan karena ini sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang belum memahami tentang cadar dan yang tidak memahami mimpi dan ilmu takwil mimpi. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah sehingga kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Semoga kita semua ya, selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan hingga kita wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.